Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari kelompok 7. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Dea Amelia, dan izinkan saya pula untuk memperkenalkan teman-teman kami. Yang pertama ada Anissa Puspita Rahman, selanjutnya ada Indira Dwi Yuliani, dan yang terakhir ada Nofrisa Adila. Dan kami di sini bertujuan untuk membantu teman-teman dalam memahami tinjauan atas PSAP yang terkait dengan LRA, LAK, dan catatan atas laporan keuangan atau disingkat menjadi CALK. Semoga video kami ini dapat membantu teman-teman. Nah, teman-teman di sini sudah pasti tahu apa itu PSAP. PSAP ialah pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Nah, di saat sekarang ini, bahkan dari dulu itu telah banyak adanya tuntutan dari masyarakat kita yang menginginkan agar terciptanya akuntabilitas yang baik di negara ini. Nah, itu telah dituntut dari dulu, itu sejak digulirkannya reformasi hingga sekarang. Nah, salah satu syaratnya itu adalah terciptanya akuntabilitas yang baik atau transparansi atas segala sesuatu yang sedang diuruskan oleh pemerintahan kita. Sistem akuntabilitas yang baik itu tentunya memerlukan sarana-sarana atau saluran pertanggungjawaban yang baik oleh pemerintahan kita, agar ini semua bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dan pengelolaan yang salah terhadap keuangan negara kita. Salah satu syaratnya ini tentu dengan membangun sistem pelaporan keuangan yang baik serta transparan. Untuk itu diperlukanlah standar akuntansi. Nah, disitulah standar akuntansi itu menjadi acuan pemerintah di dalam penyusunan laporan keuangan di pemerintahan. Mengenai tinjauan atas PSAP yang terkait dengan LRA, LAK, dan CALK. Baiklah, saya Anissa Puspita Rahman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tinjauan atas PSAP nomor 2, yaitu laporan realisasi anggaran berbasis kas. Tujuan dari laporan realisasi atau perhitungan anggaran adalah mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu menurut Asrori tahun 2010. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas laporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos, yaitu yang pertama ada pendapatan LRA, yang kedua belanja, yang ketiga transfer, kemudian ada surplus atau defisit LRA, lalu penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran atau SILPA atau SIKPA. Kemudian terdapat basis akuntansi. Anggaran pemerintah disusun dalam basis kas. Akuntansi pemerintah pada dasarnya merupakan akuntansi anggaran. Maka basis akuntansi yang digunakan seharusnya sama dengan basis anggaran. Pada saat ini pemerintah masih menggunakan basis kas untuk anggaran maupun akuntansi realisasi anggarannya. Sementara itu pengeluaran pemerintah diakui pada saat dikeluarkan kas dari rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Keluaran pembiayaan ini antara lain untuk pemberian pinjaman, penyertaan modal, dan pembentukan dana cadangan. Pembayaran bisa dilakukan langsung atau dengan bendahara pengeluaran dengan uang persediaan. Baiklah, selanjutnya akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Tujuan utama teknik ini adalah menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas menurut Ritogard tahun 2010. Kemudian, akuntansi pendapatan LRA.
Pada umumnya pendapatan adalah penambahan ekuitas dana dan lancar pemerintah karena penerimaan berasal dari berbagai sumber. Pembukuan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netonya, melainkan setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Menurut Astori tahun 2010. Kemudian pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada rekening kas umum, negara ataupun daerah. Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Akuntansi pendapatan LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Dea Amelia. Nah, teman-teman, kita masuk ke slide berikutnya, itu ada akuntansi belanja. Nah, seperti dari pengertiannya, teman-teman udah pasti tahu belanja itu bisa disebut dengan pengeluaran juga. Nah, belanja itu berarti pengurangan ekuitas dana lancar. Jadi, belanja ini baru akan diakui apabila terdapat pengurangan dari kas di negara ataupun kas dari daerah. Nah, itu sesuai dengan basis akuntansi yang digunakan oleh akuntansi pemerintahan ini, yaitu akuntansi berbasis kas. Nah, untuk selanjutnya itu ada akuntansi surplus atau defisit LRA. Nah, surplus LRA adalah selisih lebih antara pendapatan LRA dengan belanja dalam suatu periode pelaporan. Sedangkan defisit adalah selisih kurang antara pendapatan LRA dengan belanja dalam suatu periode pelaporan. Nah, perbedaannya itu kalau surplus itu berarti selisih lebih, sedangkan untuk defisit itu adalah selisih kurang. Nah, kedua selisih tadi, baik selisih lebih maupun selisih kurang antara pendapatan LRA dengan belanja selama suatu periode tadi dituangkan dan dirangkum serta dicatat dalam pos surplus dan pos defisit LRA. Nah, untuk di tingkat SKPD atau entitas akuntansi itu tidak dilakukan sama sekali penandingan antara pendapatan dan belanja. Jadi di tingkat SKPD itu tidak ada surplus atau defisit dari LRA. Nah, untuk di slide selanjutnya itu teman-teman ada akuntansi pembiayaan. Dari namanya saja, pembiayaan ini berarti adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali. Misal kita telah menerima kewajiban nih, maka atau kita telah menerima barang, tentu akan ada yang harus kita bayar atau kita menjalankan kewajibannya setelah hak itu didapatkan. Nah, contoh transaksi pembiayaan ini ialah transaksi penerimaan pembiayaan dan ada transaksi pengeluaran pembiayaan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, di dalam SAP berbasis kas, terhadap setiap penerimaan pembiayaan tadi dicatatlah ke dalam dua jurnal. Yang pertama itu namanya adalah jurnal LRA. Jurnal LRA ini dibuat untuk mengakui realisasi penerimaan anggaran tadi. Dan yang kedua ada namanya jurnal korolari. Korolari ini digunakan untuk mengakui akun neraca terkait yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Misalnya transaksi penerimaan pinjaman di jangka yang panjang. Nah, untuk jurnal LRA itu kas di debit dan kreditnya itu adalah penerimaan pembiayaan pinjaman jangka panjang, sedangkan jurnal korolari debitnya adalah ekuitas dana investasi dan kreditnya adalah utang jangka panjang. Nah, selanjutnya ada Silva dan Sikva. Akuntansi Silva dan Sikva ini adalah yang mengatur dan membahas tentang selisih lebih dan kurang
antara realisasi, penerimaan, dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Nah, selisih atau lebih kurang tadi didapatkan dari surplus dan defisit tadi. Jadi Silva dan Silka ini didapat dari penutupan akun surplus dan defisit tadi di slide sebelumnya dan pembiayaan neto pada akhir tahun, sehingga nanti pelaporan Silva dan Sikva ini dilaporkan ke dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih. Selanjutnya itu ada tinjauan atas PSAP nomor 3 tentang laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi historis mengenai perubahan entitas kas dan setara kas suatu entitas pelaporan yang mengklarifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris selama satu periode akuntansi. Laporan arus kas menggambarkan tentang arus kas masuk dan arus kas keluar serta setara kas. Arus kas masuk bisa berasal dari penerimaan tunai pendapatan, penjualan aset tetap, dan penerimaan dana cadangan dan lain-lain sebagainya. Sedangkan arus kas keluar itu bisa berasal dari pembayaran tunai, belanja pegawai, belanja modal, dan pembayaran cicilan utang dan lain-lain sebagainya. Realisasi kas dapat dijadikan sebagai indikator untuk kas di masa akan datang. Kejadian yang akan datang dapat diperkirakan pada saat ini. Perkiraan itu akan menjadi lebih baik jika didasarkan pada satu atau lebih dari masa lalu. Kemudian ada bentuk dan struktur laporan arus kas. Bentuk dan struktur laporan arus kas merupakan menjadikan sebagai acuan dalam laporan arus kas. Bentuk laporan arus kas itu disajikan dalam bentuk uraian dari berbagai aktivitas yang disusun berdasarkan stafel dari urutan bawah. Penyajian dimulai dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Kemudian disajikan saldo awal dan saldo akhir kas. Dan ada struktur dari laporan arus kas itu terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Dari berbagai arus kas masuk dan arus kas keluar itu akan diperoleh arus kas bersihnya dari setiap aktivitasnya. Jika penjumlahan arus kas neto dari setiap aktivitasnya bernilai positif, maka itu berarti kas mengalami kenaikan. Sedangkan jika penjumlahan dari kas netonya dari setiap aktivitasnya bernilai negatif, maka itu artinya kas mengalami penurunan. Kenaikan dan penurunan dari kas itu ditambah dengan saldo, maka akan diperoleh saldo akhirnya. Kemudian aktivitas itu terdiri dari 4. Yang pertama aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Kemudian yang pertama itu ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk pada operasional pemerintahan dalam selama periode akuntansi. Arus kas masuk dari aktivitas operasional itu bisa diperoleh dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, kemudian penerimaan hibah, kemudian penerimaan perusahaan negara atau daerah investasi lainnya, kemudian ada penerimaan transfer. Dan arus kas keluarnya dari aktivitas operasional itu bisa diperoleh dari pembayaran pegawai, pembelian barang, bunga, subsidi, bantuan sosial, hibah, dan pembayaran transfer. Yang kedua itu ada aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah
aktivitas penerimaan dan pelepasan kas yang ditujukan pada perolehan dan pelepasan aset tetap serta lainnya dan bukan termasuk dari setara kas. Aktivitas investasi itu mencerminkan penerimaan penerimaan dan pengeluaran dari kas bruto yang dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Kemudian arus kas masuk dari aktivitas aset non keuangan ini bisa diperoleh dari yang pertama itu ada penjualan aset tetap, yang kedua ada penjualan aset lainnya, yang ketiga itu ada pencairan dana atau cadangan, yang keempat itu ada penerimaan yang diinvestasi, kemudian ada penjualan investasi dalam bentuk sekuritas. Arus kas keluar dari aset non keuangan ini yaitu bisa diperoleh dari perolehan aset tetap, perolehan aset lainnya, pembentukan dana atau cadangan, yang keempat itu ada penyertaan modal pemerintah, yang kelima itu adalah pembelian investasi dalam bentuk sekuritas. Kemudian masuk ke aktivitas yang ketiga. Aktivitas yang ketiga itu ada aktivitas pendanaan. Di mana aktivitas pendanaan ini adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pembelian piutang jangka panjang dan atau pelunasan utang jangka panjang, yang dimana ini akan mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisinya dari piutang jangka panjang dan utang jangka panjang tersebut. Kemudian arus kas masuk dari aktivitas pendanaan itu bisa diperoleh dari yang pertama penerimaan utang luar negeri, yang kedua penerimaan utang obligasi, yang ketiga bisa penerimaan kembali pinjaman daerah, yang keempat itu bisa penerimaan kembali pinjaman negara. Kemudian arus kas keluarnya dari aktivitas pendanaan ini bisa diperoleh dari pembayaran pokok luar negeri, kemudian ada pembayaran pokok utang luar negeri, yang ketiga itu ada pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintahan daerah, yang keempat itu adalah pengeluaran kas untuk digunakan untuk pinjaman kepada pemerintah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas transitoris. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK tersebut dengan perhitungan pihak ketiga, dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran. Arus kas keluar dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman. Selanjutnya ada penyajian laporan arus kas. Tidak seluruh entitas menyajikan laporan arus kas. Laporan ini hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Hal ini diatur dalam paragraf 13 PSAP 03 SAP berbasis akrual. Laporan arus kas dapat disajikan dalam dua metode, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama, metode langsung mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Yang kedua, metode tidak langsung, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional non-kas. Keuntungan menggunakan metode langsung itu yang pertama menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas di masa
yang akan datang. Yang kedua, lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan. Yang ketiga, data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi. Nah, selanjutnya ada hubungan laporan arus kas dan neraca. Paragraf 59 PSAP 03 menyebutkan entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam laporan arus kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di neraca. Artinya ada hubungan atau kesesuaian antara jumlah-jumlah yang ada dalam laporan arus kas dan neraca. Maksudnya tuh gini, selisih saldo awal dan akhir kas di daerah dalam neraca harus sama dengan kenaikan atau penurunan kas dalam laporan arus kas. Selain itu, saldo akhir kas di kas daerah dalam neraca harus sama dengan saldo akhir kas di kas umum negara atau daerah dalam laporan arus kas. Nah, selanjutnya ada tinjauan atas PSAP nomor 04 catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan arus kas. Dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam rangka pengungkapan yang memadai, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua, ada informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Yang ketiga, ada ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Yang keempat, ada informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Yang kelima, ada rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Yang keenam, ada informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dan terakhir, ada informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan di dalam lembar muka laporan keuangan.